Oke, kita lanjut masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu transaksi saham treasury oleh anak perusahaan. Yang dikatakan dengan treasury stock berarti di sini adalah sebenarnya pengambilan kembali saham yang sudah dipasarkan gitu loh, atau buyback saham. Dimana buyback saham ini dalam contoh kasus ini nanti si anak ini akan membeli saham yang beredar. Dengan kata lain dia akan membeli NCI-nya perusahaan tersebut. Nah, dengan kata lain nantinya perolehan saham treasury dari NCI oleh anak perusahaan nanti akan mengakibatkan penurunan ekuitas anak. Kenapa? Ekuitasnya itu tersebut kan ketika dia beli sahamnya tersebut, maka nanti total ekuitasnya dia akan turun gitu loh. Dan penurunan saham yang akan beredar. Jadi saham yang beredar tersebut pasti akan mengalami perubahan. Contoh misalkan kalau kita bayangkan di Unilever, dia kan menjual saham yang ada di bursa efek ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah NCI-nya. Ya, non control interest yang ada di bursa efek tersebut. Nah, ketika dia beli kembali saham yang ada terjual bebas di bursa efek tersebut, dengan kata lain nanti akan ada penurunan ekuitas si anaknya tersebut, dan nanti akan ada penurunan saham yang akan beredar karena saham tersebut dibeli kembali gitu ya. Nah, bila perolehan harga saham treasury tersebut dilakukan pada nilai tercatat, nanti dia tidak akan mempengaruhi perubahan bagian induk dan juga presentase gitu ya. Meskipun nantinya presentase kepemilikan induknya akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena tadi saham yang beredar itu semakin kecil dan pemilikan saham si induk itu kan tetap gitu. Nanti dengan kata lain dia akan mengalami kenaikan. Nah, bila perolehan saham treasury tersebut dilakukan pada nilai atas atau nilai bawah tercatatnya, nah ini kata kuncinya, maka nanti bagian dari induk ekuitas bagian saham induk atas ekuitas anak tersebut akan mengalami penurunan atau kenaikan ya bagiannya, dan presentase kepemilikan induk tetap mengalami kenaikan. Kenapa? Karena saham yang beredar makin sedikit gitu. Nah, per 31 ini kita contohkan saja untuk contoh kasus treasury stock tersebut, di mana di sini terdapat sebentar. Oke. Sorry. Nah, per 31 Desember 2015 S yang sahamnya dimiliki 80% oleh P memiliki 10.000 lembar saham beredar. Berarti dengan kata lain di sini dia kalau kita bagi ya, berarti dia 8.000 ya, 8 per 10 atau 4 per 5 ya. Persentasenya 80% kan, atau 8.000 per 10.000 kan lembar saham yang beredar. Nah, pada tanggal 1 April 2016 S membeli kembali sahamnya sebanyak 400. Pengaruhnya terhadap pembelian treasury ini akan nampak. Nah, ini ada 3 condition. Yang pertama adalah di harga 20. Nah, di harga 20 ini dia tadi ya setara dengan lembar sahamnya tersebut ya. Atau dengan kata lain, nanti belinya ya tersebut tidak ada perubahan ketika si P mencatat adanya pembelian saham yang dilakukan oleh si anak tersebut. Nah, yang ini di atas harganya yaitu 30 dan ini di bawah dari harga. Nah, bagaimana kondisinya? Untuk capital stock ini tetap sama, nggak ada perubahan. Return earning juga sama sampai dengan nanti total kapitalnya ya. Nah di sini yang kita bilang harus dikurangi. Kenapa? Tadi treasury stock tersebut sebagai kos perusahaan si anak. Karena kenapa? Dia ngeluarkan uang untuk pembelian buyback sahamnya dia. Dengan kata lain, kalau dia beli tadi 20 di harga 400 lembar di harga 20, maka kan nanti dia akan mengurangi sebesar 8.000. Kalau ini mengurangi sebesar 12.000, kalau ini hanya mengurangi sebesar 6.000. Nah, total equity-nya jadi berubah. Total equity-nya jadi berapa? Di sini tetap 200.000. Nah, ini 4 per 5 tadi ya, dari saham kepemilikan persentase. Sedangkan di sini jadi 192, yang ini 188, yang ini jadi 194. Nah, yang saya bilang tadi, harga saham tersebut akan mempengaruhi persentase dari kepemilikan P-nya. Kenapa di sini bisa 5,6? Nah, ini persentasenya berubah. Yang tadinya saham yang beredarnya itu 10.000 gitu kan, sekarang menjadi 9.600 kan gitu kan. Dengan kata lain, kalau kita bandingkan, maka hasilnya adalah 5 per 6 atau 8,33% kan. Nah, jadi sehingga nantinya harga saham tersebut, kalau ini tetap sama 16.000 karena
harga treasury-nya sama dengan harga yang dimiliki sama si P gitu loh. Nah, yang beda hanya di sini nih. Ketika nantinya harga sahamnya tersebut di atas dari pembelian yang dilakukan sama si P di awalnya. Jadi di sini harganya adalah total dari bagian P nanti akan mengalami penurunan kalau di atas, sedangkan kalau misalkan di bawahnya nanti akan mengalami kenaikan. Secara kita simpulkan, maka ketika nanti dari kondisi ini di sini udah jelas nih, bila S membeli sahamnya dengan harga 20, maka tidak ada jurnal yang dibuat karena bagian P atas ekuitas tetap sama ketika S sebelum membeli saham treasury-nya. Nah, tadi saya bilang ya. Nah, bagaimana ketika dia di atas harga 30%? S di atas harga dengan harga 30 dolar. Nah, 30 dolar per lembar, maka nantinya dia akan mengalami penurunan atas nilai investasinya si P-nya. Maka dengan kata lain nanti di sini akan ada jurnal tambahan yang disebut dengan additional paid in capital senilai 33333 ya. Sekitar segitu. Nah, sedangkan ketika di sini S membeli saham treasury-nya dengan harga 15 gitu ya, maka nantinya nilai P akan mengalami kenaikan yaitu 166. Nah, ini 333 dikurangi dapat dari mana? 160 dikurangi 156,667. Yang ini 160 dikurangi 161. Karena ini lebih besar, maka dengan kata lain dia akan mengalami increase. Maka jurnal investment pada additional paid in capital. Nah nih, saya ringkaskan berarti dengan kata lain di bab 7 ini terkait dengan kepemilikan saham, di mana apabila induk perusahaan membeli saham pada tahun berjalan, maka nanti harus dibuat jurnal penyesuaian untuk laba dan dividennya tersebut. Yang kemarin sudah kita kerjakan dalam soal ya. Di mana pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend bisa dengan menggunakan dua cara tersebut, bisa menggunakan pre-acquisition atau dengan menggunakan sales dan COGS-nya ya. Nah, yang kedua, kombinasi bisnis melalui kepemilikan saham secara bertahap untuk mengukur akibat diperoleh kendali mengharuskan investor untuk mengukur ulang investasinya pada awal nilai wajar. Jadi nanti akan ada muncul gain atau loss on dari pembelian saham tersebut ya. Yang ketiga, penjualan saham oleh induk perusahaan yang berakibat pada hilangnya kendali akan menimbulkan pengakuan laba atau rugi tadi ya. Kalau hilangnya kendali maka dia akan memunculkan pengakuan laba atau rugi penjualan saham. Nah, untuk penjualan saham induk perusahaan tapi tidak mengakibatkan hilangnya kendali maka tidak akan menimbulkan pengakuan laba rugi penjualan ya. Penjualan tersebut akan dilakukan sebagai transaksi ekuitas saja. Oke. Tanggal 5 di sini. Penambahan jumlah saham beredar ini berarti pembelian ya. Akan memberikan persentase induk perusahaan. Kalau perubahan tersebut tidak mengakibatkan hilang kendali maka tidak ada pengakuan gain or loss. Tapi kalau ada pengakuan maka nanti akan ada pengakuan gain or loss gitu ya. Ketika nanti ada dari tidak kendali jadi kendali gitu. Atau yang dari tidak kendali menjadi kendali, yang jadinya kendali menjadi tidak kendali. Bisa dibalik. Nah, yang terakhir di sini pembelian saham oleh anak perusahaan atau dengan kata lain saham treasury tersebut akan mengakibatkan penurunan ekuitas anak karena tadi dia buyback ya dengan penurunan saham anak yang beredar. Nah, bila saham treasury tersebut dapat dilakukan dalam nilai tercatatnya maka tidak ada perubahan ya terhadap induk perusahaan tadi seperti yang di harga 20. Sedangkan kalau misalkan di atas atau di bawah maka nanti akan muncul yang disebut dengan increase maupun decrease dari kepemilikan si induk perusahaan dan juga nanti akan mempengaruhi persentase kepemilikan pasti akan naik karena tadi kenapa? Karena saham yang dimiliki sama si P tadi kan dia kalau kita contohkan dia 8.000 ya. 8.000 dibagi dengan 9.600 kan berarti kan ada mengalami kenaikan yang sebesar 0,3 kan gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan di 14 kali ini. Nggak terasa ya kita sudah masuk di materi terakhir terkait dengan AKL 1. Nanti minggu depan baru kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu nanti kita ada quiz dan juga nanti ada awards. Oke, saya rasa cukup. Saya ucapkan